zuriat kita, jalan kita sama tidak dengan jalannya para nabi, ya kan? Karena para nabi dan rasul itu berjuang, berjihad di jalan Allah. Tidak ada toreko yang paling baik, torekonya Allah. Seperti itu. Makanya surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Silakan hari ini yang berbuat atas nama jalan Allah, bangun pesantren atas nama Allah, bangun masjid atas nama Allah, menebarkan Quran atas nama Allah, sedekah ke bakin atas nama Allah yang disampaikan para kiai dan ulama dan yang lain-lain, silakan. Tapi apakah benar jalan Allah? Apakah benar? Karena jelas jalan Allah itu jalannya para nabi. Maka tidak ada jalan yang paling baik itu jalannya Allah. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, walladzina jahadu fina lanadiyah subulana. Orang-orang yang menuju berjihad itu mencari ridho. Ulang itu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami. Berjihad itu mencari ridho. Bukan ketika kita berjihad harta sebanyak-banyak kita infakkan, kalau tidak tujuan mencari ridho nggak dapat juga. Karena berjihad yang harus disungguh-sungguhkan mencari ridho. Bukan hari ini kita berlomba harta. Apakah harta yang kita sedekahkan, infak yang kita berikan, waktu yang habis kita berikan untuk atas nama Allah, kata kita jalan Allah, kalau tidak atas sungguh-sungguh jadi ridho Allah, terus benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, itu pun ketika kita benar-benar jalan di jalan Allah, benar-benar mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalannya. Tapi kalau sedekah, berbuat baiknya, apapun tidak mengharapkan ridho Allah, ya kan? Hanya kita lomba-lomba materitis itu, belum tentu jalannya akan diberikan oleh Allah. Terus, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh benar-benar Allah beserta al muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi apapun dia yang kita lakukan, ya, jalan apapun dia, toreko apapun dia, kalau tidak didasarkan dasar muhsinin, maka bukan jalan Allah, ya kan? Karena semua nabi mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, mendapatkan derajat karena perbuatan muhsininnya. Surat 6:84. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub. Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub, terus kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk. Terus, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua para nabi, para rasul, ketika mendapatkan petunjuk jalan Allah, itu dimulai dengan berbuat baik, muhsinin. Ilmu Allah, hikmah Allah, ya kan? Tidak ada kecuali dengan cara muhsinin, berbuat baik. Surat 12 Yusuf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 22. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi para nabi dan rasul dan orang-orang sebelum kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hikmah karena ada balasan orang yang punya dampak muhsinin, berbuat
Baik. Ya kan? Di luar dari itu adalah toreko jalan yang lain. Toreko jalan lain. Karena torekonya para nabi, para rasul, jalannya Allah, salah satunya jalannya berbuat baik. Nah, kenapa Allah memberikan ilmunya Allah, jalannya Allah, yaitu jalannya berbuat baik? Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Surat 2 Al-Baqarah 195. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Di wamfiku fisabilillah. Saya mengatakan fisabilillah, jalan Allah. Apakah perbuatan baik kita sudah di jalan Allah? Apakah sedekah kita di jalan Allah? Apakah kita infak ke masjid itu di jalan Allah? Apakah kita infak ke masjid, ke pesantren jalan Allah? Apakah kita membagikan Al-Quran di jalan Allah? Pertanyaannya, sabilillah. Apakah ini jalan Allah? Wanfiku fi sabilillah. Wanfiku itu fi'il amr. Berinfaklah fi sabilillah, di jalan Allah. Sabil, ya kan? Wala tuqbil aidiku, ya kan? Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah. Berinfak. Apakah infak kita, sedekah kita, zakat kita benar di jalan Allah? Apakah yang kita lakukan uang waktu kita di jalan Allah? Timbul pertanyaan pada diri kita masing-masing. Karena para nabi, para rasul itu di jalan Allah. Coba lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Di jalan Allah. Hari ini banyak kita lihat para ustadz, para kiai, para habaib berlomba-lomba untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Yuk mari kita sedekah Quran, ya kan? Sebagai wujud di jalan Allah. Mayukah kita sumbang masjid sebagai jalan Allah. Mari kita bersedekah ke anak yatim di panti asuhan di jalan Allah, atas nama jalan Allah. Apakah itu jalan Allah? Belum. Kita tidak pernah bertanya itu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Karena jalan Allah, berinfaklah di jalan Allah. Saya mengatakan orang yang berjalan berinfak, berjihad di jalan Allah, jelas orang ini tinggi derajatnya, ya kan? Nah, orang yang berjihad dengan Allah itu pertama dipenuhi dengan keimanan, keyakinan. Coba ulang lagi bacanya, surat 2 Al-Baqarah 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Di jalan Allah. Apakah kita berinfak kepada guru kita termasuk jalan Allah? Apakah kita berinfak kepada mursyid kita di jalan Allah? Semua manusia, semua para kiai, semua para ustaz, semua para habaib, semua mursyid mengatakan atas nama jalan Allah. Terus, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tentu orang yang berinfak di jalan Allah akan menemukan jalan yang terbaik, dan Allah menjadi muhsinin, ya kan? Di jalan Allah. Makanya orang yang berinfak, berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya, ya kan? Surah 9 At-Taubah ayat 20. Saya membaca banyak sekali orang berinfak kepada sesuatu, golongan, kelompok, dan lain-lain. Dan hari ini heboh-heboh dengan pondok pesantren Zaitun, yang kumpul uangnya sampai triliunan. Itu kan atas nama jalan Allah semua. Ya. Bahkan dia mengambil, merampok orang lain pun dengan cara merampok itu dia merasa bangga karena itu jalan Allah. Sampai segitunya. Iya. Ya kan? Nah, jangan-jangan kita ini jalan Allahnya hanya prasangka. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 20.
Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Beriman itu benar-benar beriman. Dibedah dulu berimannya apa. Terus Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah Dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka saya katakan orang yang berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Karena para nabi dan rasul semuanya di jalan Allah. Semua nabi dan rasul pendahulu ini semuanya di jalan Allah. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, salah satunya di mereka tidak mati. Mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Surat 2, 154. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya walakin la tas'urun. Jangan mengatakan orang-orang yang gugur dengan Allah itu mati. Mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Kalau kita jelas-jelas ayat ini pasti ketemu orang-orang yang sudah mati, mereka tidak mati, mereka hidup dan dipertemukan dan diberi kesadaran kita itu. Lalu hari ini kita nggak ketemu, tidak temukan orang-orang ini, diislamkan jalan ini, berarti kita belum di jalan Allah. Mengatakan saja tidak boleh, ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi mengira-ngira, ya kan? Surat 3 Al-Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mendapat rezeki. Mereka hidup. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'in inda rabbihim yarzuqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah, di jalan Allah, fisabilillah, qatilu fisabilillah, mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Kalau di sisi Tuhan, Tuhan kekal. Tuhan kan hidup. Kalau di sisi Tuhan Kekal. Kalau Tuhan hidup atau mati? Hidup. Tuhan sampai sekarang hidup nggak? Hidup. Kekal nggak Tuhan? Kekal. Kalau hidup bersama Tuhan, Kekal. berarti hidup nggak tuh? Hidup. Jadi orang-orang di jalan Allah itu, jangan kau mengira para nabiin, para shodikin, para syuhada, para solihin, mereka itu mati. Mereka hidup di sama Allah mendapatkan rezeki. Cuman kenapa kita nggak ketemu dengan mereka? Kenapa? Karena perjuangan kita, sedekah kita, perbuatan kita tidak sama dengan mereka. Karena kita tidak termasuk di jalan Allah. Karena untuk ketemu mereka, amal perbuatannya benar gak di jalan Allah? Subul, sabilun, ya, sabilullah, sesuai enggak? Ya kan? Hari ini orang dikatakan wali setelah mati. Orang kenal Gus Dur itu dikatakan wali setelah dikubur. Ya selama ini bersama Gus Dur, yang dekat dengan Gus Dur, yang bersama Gus Dur, maka mereka tahu pak kalau Gus Dur itu wali? Tidak tahu. Nah itu masalahnya. Iya. Karena waliullah bukan mati, orang-orang yang bersama Allah. Kenapa kita cerita waliullah itu setelah mati? Bukankah waliullah sekitar kita ada? Dan nggak mungkin dia mengaku seperti itu. Nah orang-orang yang di jalan Allah ini, di jalan Allah itu, yang berjuang di sabilillah di jalan Allah, tentu tidak mati. Maka di surat Al-Imran 169, mereka di mana? Lanjutkan. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka.
Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Berarti orang-orang ini lagi nunggu siapa anak cucunya yang hidup bersama mereka, ya, bergembira bersama mereka, lagi bahagia. Terus Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. mereka ini cirinya tidak ada rasa khauf wala yahzanun, la khaufun wala yahzanun, tidak rasa khawatir, tidak ada kekhawatiran dan bersedih hati. Orang-orang yang disebut hari ini jalan Allah dan mereka tidak mati, mereka hidup bersama Allah kekal, dan mereka tidak rasa khauf, tidak rasa khawatir, bersedih. Apa sebutannya? Sebutannya apa? 10:62. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Mereka ini berkeliaran. Orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka hidup di sisi Allah, dan sisi Allah berarti bersama Allah. Kalau bersama Allah mana mati Allah? Ya bisa hidup. Dapatkan Rezeki. Nah, salah satunya tidak rasa khauf, tidak ada kekhawatiran, karena mereka bersama Allah. Siapa sebutannya? Disebut wali Allah. Nah, pertanyaan, kenapa hari ini kita tidak bertemu dengan mereka? Kita bersedekah, kita berbuat baik. Apakah kita lakukan itu seperti jalan Allah? Karena orang ini jalan Allah. Sabilillah, ya, bersama Allah. Dan orang ini keliaran di tengah masyarakat. Surat 6:122. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi orang ini mati, dihidupkan, diberi cahaya, berjalan tengah masyarakat. Maksud cahaya itu apa? Sadar. Dan dia tidak akan berbicara, tidak akan membuka topengnya. Dia akan ketemu orang yang sejalan dengan dia, yaitu jalan Allah. Nah, apakah sedekah kita, apakah perbuatan baik kita, apakah waktu kita sama? Karena hari ini banyak orang mengatasnamakan jalan Allah. Sedekah Quran nama Allah, bangun pesantren itu nama jalan Allah, agar mau sedekah. Apakah itu jalan Allah? Ya kan? Seperti itu. Bahkan Allah mengajak manusia itu, orang mukmin, untuk yuk mari kita jual beli untuk jalan Allah. Ya kan? Surat 61:10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Lanjutkan. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, di sini apa? Beriman, ya, berjihad, beriman kepada Allah, Rasul di jalan Allah. Artinya Rasul yang di jalan Allah. Dan ini tawarin. Karena yang bisa menemukan kepada mereka yang orang Rasul-Rasul sebelumnya, jalan Allah, ya orang ini. Ya kan? Seperti itu. Coba ulang lagi, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Berarti berjihad, beriman dengan Rasul. Kalau bahasa Qurannya Rasul. Kalau bahasa Indonesianya utusan. Kalau bahasanya hadis, al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi adalah ulama. Ya kan? Iya. Bahasa kita terdekat lagi seorang tasawuf namanya mursyid. Bahasa Qurannya disebut Rasul, utusan.
Ya kan? Tapi Rasulnya Allah. Rasul yang berjihad di jalan Allah. Bukan Rasul. Nah, tugasnya Rasul ini, kita suruh untuk mencintai sesuatu kepada Rasul, bukan pengakuan Rasul. Rasul ini bahasa Indonesianya utusan, bahasanya ulama, bahasanya mursyid. Silakan saja, bisa guru, bisa orang tua yang mengajarkan kita tentang teologis. Itu Rasul. Bahasa Qurannya loh Rasul. Bahasa loh Rasul. Ya kan? Utusan. Kira-kira Chandra, kau lahirnya ada utusannya nggak? Ada. Siapa? Orang tua. Nah, itu utusan. Bahasanya loh Rasul. Rasulnya apa? Orang tua. Orang tua. Yang melahirkan. Ya. Biologis. Iya kan? Iya. Seperti itu. Bahasa Arab. Iya kan? Jadi nggak terlalu kaget kalau kita baca Quran. Iya kan? Yang nggak boleh itu mengaku dirinya Rasul. Karena yang tahu Rasul ini ada ciri-cirinya sendiri. Nah, hari ini kita dipinta untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan Rasulnya, dan berjihad. Jalan Allah satu market itu, nggak bisa dipisah. Bahkan Allah mengatakan 9 At-Taubah 24. Coba aja. 9 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ayat ini apakah berlaku di zaman Nabi? Tidak. Ayat Quran ini berlaku sampai sekarang. Lebih kau cintai pada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Berarti ada Rasul yang berjalan di jalan Allah. Ya kan? Seperti itu yang dilakukan. Ya kan? Bahasanya silakan. Rasul diartikan ulama, karena ulama pewaris Nabi. Ya kan? Rasul diartikan guru, mursyid, silakan. Tapi Rasul bukan pengakuan, karena Rasul membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya kan? Karena selama ada manusia, selama ada jin, itu ada Rasulnya. Surat 6 Al-An'am 130. Kaitan jalan Allah itu kaitan dengan Rasul, kaitan dengan ulama yang hari ini jalan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 130. Hai golongan jin dan manusia. Ya ma'asyiral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan insi, manusia. Terus, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Alam ya'tikum rasulun minkum. Apakah belum datang rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Kalangan jin, kalangan manusia. Selama manusia ada, Rasul pun ada di kalangan kita. Terus, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku. Yaqusu alaikam ayati. Menyampaikan ayat, berarti di kalangan jin dan manusia ada Rasulnya, ada utusannya. Iya kan? Yang menyampaikan ayat-ayat. Jin dan manusia sampai sekarang ada. Maka Rasul terikat dengan bahasa kaum seperti itu. Nah, ini harus pemahaman seperti itu. Jadi hari ini banyak, apakah ulama mewakili ini loh jalan Allah, mari kita lomba-lomba sedekah bantu. Apakah itu jalan Allah? Cek dulu ulamanya, ada garis kerasnya kepada Nabi. Karena Rasul atau utusan atau ulama, dia bergaris lurus dengan para nabi, perjuangan nabi. Maka tugas dari Rasul itu sendiri bukan membuat aturan baru, tapi musaddiqon, membenarkan apa yang dibawa Nabi. 3 Al-Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah
Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi tugas Rasul itu salah satunya membenarkan apa yang dibawa Nabi, kitab dan hikmah. Makanya ulama itu pewaris Nabi. Kalau ulama pewaris Nabi tidak keluar dari apa yang dibawa Nabi. Nah, ketika yang dibawa Nabi di jalan Allah, kitab dan hikmah. Nah, ulama yang mana? Ulama di dalam satu hadis mengatakan al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi itu apa? Hah? Kitab dan hikmah. Nah, tugas ulama itu membenarkan. Jangan keluar dari itu. Nah, bahasa Qur'annya disebut Rasul. Bahasa yang sekarang disebut ulama. Lah, ulamanya jauh dari kitab dan hikmah, membuat aturan sendiri, ya, menyimpang aturan sendiri, toriko sendiri, ya nggak ketemu. Ya, apakah jalan Allah? Apakah para nabi itu model dakwahnya seperti kita? Ya kan? Karena nabi dan para rasul dan nabi tugasnya apa? Membawa kitab dan Hikmah. Nah, kita sebagai pewarisnya, ya sampaikan kitab dan hikmah, ya kan? Agar bisa termasuk di jalan Allah. Karena orang-orang yang berjuang di jalan Allah, siapa? Ya para rasul dan nabi. Nah, kita disuruh taat kepada rasul. Maka kenapa ketika itu di Al-Fatihah ada orang berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan berencana untuk menikmati. Surat 1 ayat 6 dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa minta tunjukkan lurus? Karena banyak jalan yang lain. Iya. Siratal mustaqim. Banyak yang tidak lurus. Kenapa sampai ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Iya kan? Jalan lurus. Berarti ada jalan bengkok dong. Iya. Iya terus? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi kita mencontoh orang-orang yang sudah sukses di jalan yang lurus. Maka jalan lurus itu siratal ladzina an'amta. Orang-orang yang telah menikmati. Telah menikmati, bukan berencana untuk menikmati, sudah menikmati. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus kita jawab amin. Tapi nggak paham aminnya apa. Iya kan? Maka jalan yang orang-orang, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ini kan jalan orang-orang yang telah engkau nikmati. Kita ini mau mengikuti orang yang baru berencana untuk menikmati, atau baru berencana, atau baru berencana, apa orang yang kita ikuti orang yang sudah menikmati? Yang sudah menikmati, Ustaz. Iya kan? Iya. Jangan-jangan kita ini sama seperti calo. Jadi ustadz calo, jadi kiai calo. Iya kan? Jadi habib calo, suruh orang berangkat ke Bali, dia nggak pernah ke Bali sama sekali. Orang pergi ke Bali dia nggak, karena calo. Karena ditanya Bali juga nggak pernah, dia cerita baru gini. Tapi ditanya sudah belum. Orang bicara surga, neraka, ditanya aja, sudah pernah ke surga? Belum. Gimana cerita surga dari Quran? Ya kan? Sama, orang cerita calo tuh mempelajarin apa Bali tuh kayak gini, dia baca di kategori, dia nyampaikan, dia nggak pernah ke Bali sama sekali, bahkan ninjak Bali pun nggak pernah.
Ya kan? Salah. Seperti itu. Sama dengan orang ngajak haji atau umroh. Dia nggak pernah diajari karena pintar sebagai sales. Ya, dia seorang ustadz, dia belum pernah ke umroh ke haji, dia nyampaikan, yuk umroh tuh gini-gini loh, gini-gini loh. Padahal dia belum menyentuh sama sekali itu. Nah ini sama cerita bohong. Iya. Ya kan? Nah hari ini banyak model kayak gitu. Bahwa atas nama Tuhan, surga seakan punya ini, neraka seakan punya miliknya. Ya kan? Iya. Atas nama jalan Allah semua. Dan manusia tuh diwarisi akal juga nggak berfungsi, nggak berpikir. Ya kan? Ya tuh jalan Allah gitu. Seperti itu. Maka setiap hari kita berdoa pun, di setiap sholat kita 17 kali kita baca Al-Fatihah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dijawab kita amin. Nggak ngerti juga, walaupun ngerti, ya Allah tunjukkan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, ya kan? Jadi yang kita contoh tuh orang-orang yang sudah menikmati, ya kan? Telah menikmati. Jadi kenapa orang ini sampai di dalam Al-Fatihah itu ada orang minta tunjukkan lurus? Berarti banyak jalannya nggak lurus. Banyak yang bengkok. Banyak yang bengkok. Nah bagaimana jalan kita lurus? Nggak sampai ke jalan Allah tuh. Jalan Allah, sedekah kita nggak jalan Allah. Ya kan? Syiar kita, dakwah kita nggak dikatakan atas jalan Allah. Impak kita bukan atas nama jalan Allah, bukan jalan Allah. Ya kan? Asal ditanya wallahu bisawab, hanya Tuhan yang tahu apakah jalan Allah apa enggak. Itu pasti saya tanya seperti itu. Teman-teman saya Ustaz Kiai, saya tanya, gimana? Apa benar kita sedekah di jalan Allah? Enggak tahu Ustaz, wallahu bisawab, hanya Tuhan yang tahu. Ya selesai pengajian begitu. Tidak ada kepastian, iya kan? Iya. Iya kan? Kitanya harus jelas jalan Allah. Kebenaran itu harus jelas, iya kan? Al-Quran itu harus jelas seperti itu. Fakta itu harus jelas, iya kan? Kalau dalam filsafat ilmu, ketika sesuatu pengetahuan disampaikan tanpa ada bayan dan bukti, itu pengetahuan. Kita sebatas informasi. Hari ini ngaji sampai informasi tanpa pembuktian. Nah itu sama dengan kita, apalagi tidak ada buktian, mengamalkan seperti itu. Akhirnya kita tidak ada pembuktian yang nyata bayinah seperti itu. Nah makanya, apakah apa yang kita lakukan, waktu ruang kita, waktu kita habis untuk di jalan Allah, kata kita, sedekah kita saya impakkan di jalan Allah, bangun ini jalan Allah, itu kan atas namamu jalan Allah, nggak Allah, apa benar jalan Allah? Kalau Rasul dan Nabi benar jalan Allah, cirinya nggak mati, ya. Nah orang yang Allah itu pasti jalan yang lurus, siratal mustaqim. Makanya ada jalan yang lain, bertelekoh dengan yang lain. Seperti itu. Maka selama manusia keluar dari siratul Allah, jalannya Allah, jelas akan sesat. 5:16. Ya. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Nah, subul. Jalan itu subul. Ya kan? Jadi kita itu kalau mau sedekah, mau berbuat baik, mau apapun kita lakukan, benar-benar subul salam. Yahdihi min ladzi min tabi'a ridwanahu subul salam. Maka ada kitab subul salam, ya kan? Wa ridwanahu subul salam, ya kan? Dengan kitab itulah, di situ yahdi bihillah, atas petunjuk Allah lah, gitu kan? Yahdi bihillah. Tapi di sini diartikan dengan kitab itulah, dengan petunjuk, dengan petunjuk Allah. Yahdi bihillah man taba'a ridwanahu, ya kan? Dengan petunjuk orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Nanti kita akan ditunjukkan orang-orang yang memang atas petunjuk, atas ridhonya. Kita ini ngikuti mau apapun dia atas petunjuk ridho Allah apa tidak? Ini enggak? Iya. Pokoknya ngaji aja dengan siapapun.
Jangan-jangan itu bukan yang ditunjuk oleh Allah. Iya. Ya kan? Nabi Muhammad itu ketika dapat Jibril atas petunjuk Allah. Guru itu atas petunjuk Allah. Ya kan? Bisa saja anak kecil yang ngejak petunjuk. Ya kan? Tak lalu tinggi-tinggi. Yahdi billahi man tabi'a ridwanahum subul salam. Jadi kalau keluar dari atas petunjuknya Allah, gurunya pun atas ditunjukkan oleh Allah gitu. Ya, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduan. Allah tunjukkan, bukan atas keinginan kita. Saya ingin dapat petunjuk yang orang yang koridor itu kan. Nanti Allah tunjukkan. Tapi kalau kita keinginan kita, ada hawa kita. Iya. Hah? Oh, orang ini ya. Ternyata orang ini bukan. Nah, itu terjadi zaman Ibrahim. Nabi Ibrahim 3 kali kegelapan. Jadi kita minta, ya Allah berikan aku orang yang berikan petunjuk atas ridho. Bahkan orang atas izinnya. Ya kan? Yang membawa jalan keselamatan. Subul salam. Ya kan? Jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Jalan fisabilillah, jalan Allah. Jalan siratal mustaqim. Terus lanjutkan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Di situ apa? Ada kitabnya. Wa yukhrijuhum gitu. Ya kan? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi. Nggak ada kitabnya. Dengan di sini orang tadi yang dikirim atas ridhonya, atas petunjuknya, orang ini di dalam diri orang itu ada kitab gitu loh. Bukan kitab yang kita baca. Banyak orang baca kitab Quran itu bisa sesat. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kitab itu ada di orang itu. Maka sih diterjemahkan kitab padahal nggak ada. Ya jihri la man tabi'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min zulumati ilan nur. Jadi yang membawa kita itu dari jalan gelap menuju terang, kitab ini apa manusianya? Manusia yang terisi kitab atas izin Tuhan. Kalau manusia yang terisi kitab tapi atas keinginan dia akan sesat. Ngerti nggak? Iya. Jadi kita, ya Allah berikan saya orang yang kau tunjukkan saya orang yang kau ridhoi. Ya kan? Bukan dengan kitab yang kau ridhoi, ya kan? Karena kitab nggak bisa ngomong gitu loh. Iya. Karena hakikat kitab itu adalah diri manusia itu sendiri. Nah, yang bisa mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita bukan dengan kitab, dengan orang yang terisi kitab. Maka diterjemahkan dengan kitab itulah. Nggak bisa kitab kalau bisa merubah manusia, enggak. Bisa ya. Ya kan? Tapi melalui manusia tadi yang merubah manusia dari gelap gulita, Nabi Muhammad apa Quran? Nabi Muhammad yang terisi Al-Quran. Maksudnya kayak gitu. Iya. Ya kan? Ya. Nah makanya diterjemahkan di sini kitab terus kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Atas izin tuh Tuhan. Jadi orang itu mengeluarkan atas izin tuh Tuhan. Muhammad tidak mampu membuat manusia itu gelap gulita menuju terang tanpa izin Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mampu membawa pamannya sendiri untuk beriman ke cahaya terang, walaupun yang dia cintai. Iya. Kalau udah izin tuh Tuhan. Nabi Nuh pun tidak mampu mengajak anaknya dari gelap gulita menuju cahaya, ya kan? Walaupun di dalam Nuh itu ada kitab, walaupun di dalam Nabi Muhammad itu di dalamnya Alkitab. Iya. Kalau tidak izin tuh Tuhan, diizini atas izin tuh Tuhan. Terus dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Yang menunjukkan jalan itu kitab apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang terisi Quran. Ya kan? Ya. Itu pun atas izin apa? Allah. Tuhan. Ya. Gitu loh, seperti itu. Iya kan? Iya. Makanya Qurannya Muhammad beda dengan Qurannya kita. Qurannya para Nabi dan Rasul itu beda. Karena Qurannya para Nabi ada di dalam dirinya. 29 Al-Ankabut ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 49. Sebenarnya
Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Bukan mencari ilmu, Diberi ilmu. Terus? Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi para nabi dan rasul itu ayat Qur'annya bukan di dalam sudur. Maka setiap kita doa, Rabbi sadri wa yassirli amri wal udatan bil lisani ya qauli. Di dalam sudurnya ada Tuhan. Ya. Muhammad dibacakan Qur'annya di dalamnya. Coba tarik 82948-nya. 29. Ya kan? Bukan keinginan dia. Ini ya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Jadi Nabi Muhammad, para nabi itu tidak pernah nulis kitab atau membaca kitab sebelumnya. Ya kan? Ya. Atau membaca kitab sebelumnya, atau dia menulis kitabnya itu terus dengan tangannya. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Kan itu aja masih ragu orang mengingkarinya. Tidak ditulis saja dalam kitabnya itu, tidak ditulis dengan keinginannya, dengan tangannya, itu masih ragu. Apalagi ditulis. Terus, karena bisa jadi buat takwilnya, pemikiran dia. Karena Qur'annya Muhammad di dalam dia. Diri. Bagaimana cara pekerjaannya? 75, 16, 19. 75 ayat 16, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 75 ayat 16. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terus? Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Jadi yang mengumpulkan Quran, ilmunya Tuhan, wahyunya Tuhan kepada Muhammad, Allah yang mengumpulkannya, bukan asal iroda dia mencari ilmu. Terus? Dan membuatmu pandai membacanya. Yang membuat pandai membacanya ya Allah sendiri. Ya. Terus? Apabila kami telah selesai membacanya, kami membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Ikuti bacaan. Muhammad cuma mengikuti bacaannya. Yang bacanya dari dalam. Terus? Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Summa inna ilaikal bayan. Jadi penjelasannya bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan yang di dalam. Karena kalau keinginan Muhammad itu ra'yun, pemikiran, tafsirnya. Karena Nabi Muhammad tidak mampu itu. Makanya Nabi Muhammad ngomong, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Bukan atas keinginan pribadi untuk dapat wahyu. Ya kan? Maka di surat 53 An-Najm ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 1. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Mengapa Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru? Kenapa Nabi Muhammad tidak sesat dan keliru? Belumnya. Satu ya. Enggak, dua-duanya. Ayat 2. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenapa kawanmu Muhammad itu tidak sesat dan keliru? Tidak pula keliru. Terus apa? Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang membuat keliru itu ketika Al-Quran itu atas hawa nafsu, keinginan pribadi. Apapun ayat Quran itu seperti di atas air. Kalau ayat Quran itu punya keinginan untuk berkelompok, dia kelompok. Ayat itu untuk teroris. Ayat itu untuk merampok, dia bisa ada ayat merampok. Ayat itu dibawa ke ayat itu dibawa untuk memperkaya dengan melalui konsep sedekah, bisa. Karena keinginan. Iya, nafsu aja ya. Iya kan? Menurut ucapan keinginan hawa nafsunya. Bahaya kalau orang tahu wahyu ayat Quran
ketika ayat Qur'annya dibawa untuk kelompok, dibawa untuk golongan, dibawa untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya, maka dia punya keinginan. Nabi Muhammad kenapa tidak seperti itu? Karena dia tidak pakai hawa nafsu, bukan keinginan dia. Dia hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ucapan dia itu wahyu yang diwahyukan. Artinya bukan keinginan, wahyu yang diwahyukan. Itu wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan. Bukan nunggu kaget. Iya. Iya. Ustaz, nanya Ustaz, apa hukumnya ini? Nanti PR dulu. Enggak seperti itu. Iya, iya. Ada keinginan. Jadi wahyu itu ketika orang nanya itu persoalannya, Muhammad kalau nggak bisa jawab ya nggak jawab. Nggak ada wahyu. Karena Muhammad mengikuti wahyu yang diwahyukan. Iya. Jadi keluar apa yang diwahyukan, enak tidak enak, itu yang diwahyukan. Itu original. Ya kan? Ini yang membuatkan tidak sesat, tidak keliru. Tidak keliru. Kenapa? Karena tidak ada keinginan Muhammad dengan ayat itu sendiri. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya kepentingan apa yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Makanya orang yang berserah diri dengan aturan Tuhan itu Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad, Nabi Isa, Ibrahim, Musa, suluknya sama, serahkannya sama, ya kan? Syaratnya sama tuh, duduk atas. Cara menimba ilmunya, cara bekerja jalan Allahnya sama. Maka kinerjanya juga sama, sampai ke bawah. Maka apakah perbuatan kita, apakah pekerjaan kita, apakah harta yang kita keluarkan benar-benar di jalan Allah? Karena yang dimaksud di jalan Allah itu berarti bekerja atas nama Allah, bukan atas nama kelompok, atas nama yayasan dan lain-lain, tapi jalan Allah. Nah, jalan Allah itu adalah mencari ridho Allah. Ya kan? Iya. Nah, para nabi dan rasul dia berjihad di jalan Allah. Ya kan? Nah, jalan Allah itu salah satunya yang mereka minta tunjukkan yang lurus tadi. Siapa yang harus kita ikuti? Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah bernikmat. Siapa orang-orang yang dulunya bekerja, berbuat di jalan Allah, dalam tahta sabilillah, jalannya Allah. Nah, apakah perbuatan kita benar-benar jalan Allah atau tidak? Iya. Kalau ada kepentingan kelompok, golongan bukan jalan Allah, mengatasnamakan jalan Allah, iya. Iya kan? Ya. Karena Rasul dan Nabi diutus di jalan Allah itu benar-benar tidak ada keinginan kecuali keinginan Allah. Apa keinginan Allah kepada kita itu? Itu yang paling penting. Kalau memang kita di jalan Allah, keinginan Allah itu apa kepada kita? Keinginan Allah kepada kita untuk manusia. Keinginan kalau kita sebagai ulama atau sebagai para habaib, para kiai di jalan Allah, mursyid, tentu keinginannya adalah harus tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang disebut jalan Allah. Allah itu kerjanya apa? Kenapa Allah ciptakan kita? Nah, salah satu kerjaan Allah, jalan Allah. Baca aja kursi surat 2 Al-Baqarah 255. Ini salah satunya jalan kerjaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kenapa Allah itu kekal? Karena terus-menerus mengurus makhluk. Kenapa orang yang berjihad di Allah itu tidak mati, mereka hidup? Karena terus-menerus mengurusi makhluknya. Kan jangan kau mengatakan orang yang gugur di Allah itu mati, mereka hidup, tetapi kamu tidak meratai. Kenapa? Jangan kau mengira orang gugur di Allah itu mati dan Allah itu mati, mereka hidup rezeki. Kenapa? Karena mereka bekerja di jalan Allah, mengurusi pekerjaan Allah. Kerjaan Allah salah satunya
Allah tidak ada Tuhan yang berhak Disembah. melainkan Dia. tugas pertama mengajak siapapun manusia, makhluk apapun untuk kembali ke jalan Allah. Kalau ada orang guru, kalau nabi membawa jalannya untuk dipertuhankan, ya gagal. Ya kan? Jadi tugas nabi dan rasul membawa manusia ke la ilaha illallah. Maka tidak ada Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia hidup kekal. Jadi tugasnya Rasul, salah satunya tugasnya para nabi, kalau kita memang pewaris dari para nabi, mau kerja jalan Allah, satu, tegakkan jalan Allah. Apa? La ilaha, bawa manusia ke jalan Allah. Ya kan? Bawa apa? Bertauhid kepada Allah. Ya kan? Kalau dalam kitab, dalam Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, wahai anakku aziz, ya kan, wasiatku hanya dua, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bertakwalah hai anakku. Yang kedua, kamu tidak boleh minta tolong dengan siapapun kecuali la ilaha. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Nah, hari ini sudah bagus. Ya, orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata pikiran hatinya masih kelain la ilaha illallah. Yang kedua apa lagi? Terus bacanya. Ulang lagi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus. Kalau ada apapun dia, kiai apapun dia, ustadz apapun dia, habaib apapun mengajarkan untuk mempertuhankan dia, gagal. Bukan kerjaan Allah, bukan jalan Allah. Kita dulu diajarkan oleh leluhur ulama-ulama salafiyah untuk menyembah Allah, la ilaha illallah. Maka bagaimana Sunan Bonang mengajarkan tauhid kepada Sunan Kiai Jagat? Nah, yang kedua apa? Tuhan itu kerjanya terus menerus mengurus makhluk. Kalau kita ingin kerja dengan Allah, salah satunya tegakkan la ilaha illallah. Yang kedua, mengurus, mengajak manusia tidak menyembah Allah. Ya, la ilaha illallah, tidak mengajak manusia menyembah selain Allah. Yang kedua, mengurus makhluknya. Mengurus makhluknya, tidak tidur dan tidak mengantuk. Mengurus makhluk. Makhluk itu hidup. Sinatu Allah mengurus qayyum la ta'khuzu sinatu wala naum ma fis samawati wal ardh maka akan dapatkan kursinya Allah. Nah, kalau dapat kursi Allah itu sebut jalan Allah. Oke? Dapatkan syafaatnya Allah. Ya, nah para nabi dan rasul mengerjakan ini. Yang dimaksud jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah mengajak manusia bertauhid kepada Allah dan tidak menyembah selain kepada la ilaha illallah. Yang kedua, mengurus makhluknya. Makhluk Allah di alam semesta ini. Nah, makhluk yang paling utama adalah manusia. Karena yang merusak alam ini adalah manusia. Yang merusak alam ini siapa? Manusia. Makanya manusia agar tidak merusak, agar tidak serakah, dia jadi apa? Aturan. Maka para nabi itu mengajak manusia diberi aturan. Nah, aturan itu adalah kumpulan aturan-aturan itu disebut kitab. Jadi kerjaan para nabi dan rasul, orang yang dikatakan dengan Allah tadi, mengajak manusia bertauhid kepada la ilaha illallah, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, mengurus makhluknya, berkhusus kepada manusia, flora dan fauna, agar menjaga keseimbangannya. Dan berkhusus manusia ini adalah perusak, maka diberi aturan agar menjaga keseimbangan. Nah, makanya para nabi menyampaikan kitab, menyampaikan aturan Tuhan, ya kan? Nah, orang yang mengenal Allah, mengenal aturannya. Maka awaludin ma'rifatullah. Awal kita mengenal Allah, mengenal aturannya. Hari ini kita nggak kenal aturan siapa? Aturan Allah, Al-Quran. Isi Quran tahu nggak ada yang tahu. Gimana mau mengenal Allah? Aturan juga nggak tahu.
Nah, aturan Allah, makanya awaludin marifatullah. Awal kita beragama, din itu aturan. Awal kita mengenal Allah tuh mengenal aturan dulu. Iya. Nah, aturan Allah itu apa? Baru mengenal Allah, mengenal diri. Man arafa nafsahu laqad arafa rabbahu. Satu market. Awaludin marifatullah. Marifatullah marifat diri. Mengenal Allah, mengenal lewat aturan. Nah, aturan Allah dikumpulkan di mana? Nah, ya kan, dibawa oleh para nabi, ya kan. Yang kedua, mengenal Allah, mengenal diri. Karena diri ini berkaitan dengan aturan, disebut Al-Quran. Al-Quran. Nah, kalau ada manusia hari ini, siapapun dia, yang mengajak manusia bertauhid dengan Allah dan menyembah Allah, bukan menyembah dia, dan mengurusi makhluknya, itulah disebut jalan Allah. Ya kan? Iya. Tapi apa? Harus sama, sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh para nabi. Iya. Dan makanya kalau kita ingin bersama para nabi, para sodikin, suhada, solihin, maka kita akan disambung dengan mereka. Bahkan ditemukan sebagaimana Nabi Muhammad ketika diperjalankan ditemukan kepada. Jadi konsepnya Nabi itu bukan urusan kecil. Iya. Konsep menjaga keseimbangan alam semesta dan mengajak manusia menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Jadi konsep dulu manusia, apakah sedekah kita di jalan Allah? Tidak dulu. Sedekahnya untuk kepentingan siapa? Iya. Kepentingan kelompok, golongan, atau untuk memperkaya diri sendiri, ya kan? Karena Nabi dan Rasul jelas dia lakukan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Maka kenapa orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih tinggi derajatnya dari para Nabi? Karena para Nabi dan Rasul itu berjuang di jalan Allah dengan konsep Allah itu sendiri, maka lebih tinggi.